pagi. Miss Yuni, aku mau curhat tapi aku telepon lewat WhatsApp ya. Ini Boleh. dari Pusane. Oke, boleh, silakan. Oke. Kata ini sih dong. Ya. Oke. Saya nggak tahu mau curhat apa ini. Katanya curhat aja Miss lewat WhatsApp. Oke, karena nggak ada pulsa. Oke, nggak ada masalah. Miss Yuni nggak ada masalah pakai pulsa atau tidak. Itu boleh saja. Halo Miss Yuni, selamat pagi. Pagi sayang, kenapa sayang? Miss Yuni, aku mau curhat. Oke, tapi kamu tahu kan setiap kali curhat masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk YouTube, dan jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Oke, siap. Miss Yuni, aku mau curhat tentang mbaknya yang dulu pernah kerja di situ. Tentang mbaknya yang pernah tinggal di Miss Yuni. Oke. Siapa Iya. itu? Aku sebut namanya aja, nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa, siapa? Mbak Lastri. Oh, kenapa Mbak? Aku mau minta maaf sama Miss Yuni. Kenapa? Mbak Lastri itu kan dulunya aku yang kenalin sama sampean. Oh, sampean pembantu yang lama itu toh? Iya, Miss. aku jadi nggak enak nih sama Miss Yuni. Nggak apa-apa sih, itu bukan salah sampean, salah saya juga karena saya menerima. Jadi bagi saya pribadi, saya sudah melepaskan, saya tidak ingin ada dendam lagi. Sebenarnya dia tidak salah sih, menurut pendapat saya dia tidak salah. Cuman mungkin saya terpancing emosi dan sempat kecewa. Jadi tapi sebenarnya saya pribadi merasa bahwa yang ngambil kan dia, apapun yang dia katakan itu kan dia. Saya kan tidak seharusnya marah, benar nggak sih? Yang salah tetap saya. Saya masih ingat sama pembantu yang lama, saya tahu. Pembantu yang baru. Sama sudah renew kan? Saya sudah renew, sudah mau 8 bulan. Saya masih ingat sampean kok. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya waktu sampean minta klarifikasi dulu kan aku bilang nggak usah. Karena sebenarnya aku sudah tahu. Iya. Bahkan ada yang ngasih tahu saya kalau dia itu rentenir di typo apa-apa, itu sebenarnya saya sudah tahu. Cuman kan saya tidak pernah berburuk sangka pada siapapun. Jadi saya sedikit kaget aja. Jadi sebenarnya saya sudah melupakan. Wes gak apa-apa lah. Aku rena hati loh, Miss. Ya Allah. Gak apa-apa. Aku masih ingat kok kamu yang telepon saya dulu itu masih ingat. Aku masih ingat banget. Iya. Iya. Gak apa-apa. Sudah terjadi, mau diapain? Yang enggak, maksudnya kok jadi kayak gini ngono loh. Aku sing enggak enak hati. Aku kan sing nyodone ning sampean. Sebenarnya tidak ada masalah, karena itu dia sendiri yang harusnya lebih baik lagi, atau saya yang harusnya lebih baik lagi. Tapi ya itu untuk menjadikan saya tahu Mbak, dan sekarang ini saya sudah menjadi takut untuk menitipkan HP saya pada admin. Jadi sebenarnya bagus sih, dengan seperti itu saya belajar tidak mudah untuk percaya sama orang. Bener gak sih? Iya. Lain kali lebih hati-hati, Miss. Orang terdekat itu ya yang paling menakutkan. Kan dulu anak-anak semua kan cari saya di rumah, otomatis mau tidak mau kan ketemu sama dia nih, bener nggak sih? Tapi kalau sekarang kan nggak juga, kan saya ada di kantor. Makanya kalau ada orang yang mau seperti apa kan kesulitan juga untuk mereka, bener nggak sih? Iya. Nggak apa-apa. Aku lihat yang di YouTube-nya Miss Yuni, aku kaget loh, kok dia bisa kayak gitu. Kenapa? Lah kemarin kan dia set nomorku. Otomatis kan ada yang WhatsApp story itu kan ada ya, Miss. Bilang apa? Lah dia tuh status menikah. Screenshot kan. Tak lihat lagi, emang ini dia. Oh iya, mirip, iya dia.
Oh, habis menikah itu pas kejadian pas banget lagi Miss Unilas itu. Satu hari setelahnya. Terus aku SMS, Mbak, Assalamualaikum. Gak dibalas. Terus aku kirimin video yang Miss Unilas itu ke dia. Gak dibalas. Terus yang baru-baru ini aku kirimin kok udah centang 1. Batinku aku udah diblokir apa? Udah ganti nomor apa gimana? Aku maksudnya akunya nggak enak hati maksudnya aku yang ngomong sama Miss Yuni suruh bantuin dia. Maksudnya kalau memang ada salah paham yang ngomong aja, minta maaf. Maksudnya dipertanggungjawabkan apa omongannya gitu loh. Jangan menghilang kayak gitu, udah ngelakuin sesuatu hal yang buruk menghilang nggak tanggung jawab kan aneh, ngono loh Miss. Nggak apa-apa, saya sudah mencoba menghubunginya. Pertama kali itu sama Mo Cici, terus yang kedua kali kan banyak anak yang telepon lagi setelah Mo Cici itu. Terus saya itu aktif nggak? Aktif nggak? Waktu itu masih aktif tapi nggak diangkat. Jadi sebenarnya saya ingin berbicara nih langsung. Sebenarnya apakah saya pernah menyakitinya? Apakah saya pernah melukainya? Kalau memang iya saya minta maaf. Dan saya juga ingin tahu siapa yang ngasih uang 500 ke dia dan tidak saya sampaikan. Itu saya yang tetap di hati itu ada sesuatu yang masih jadi beban. Jadi itu saya ingin nanya, uangnya siapa 500 yang saya ambil dan tidak saya sampaikan pada dia. Itu yang ini menjadi beban di saya. Iya, ada kemungkinan sih teman-temannya kali yang di sini kalau mungkin memang benar mengirimkan uang gitu. Kayaknya teman-temannya yang masih ada di sini di Kletes ini kayaknya. Tapi kan seperti yang saya katakan, Mbak. Dia dapat uang itu saya kasihkan dia di depan dia loh, ada saksinya juga loh. Itu yang ada saksinya saya bisa ngomong, yang nggak ada saksinya saya nggak bisa ngomong, Mbak. Tak kasih uang 2.500 saja ngomongnya ke orang cuma tak kasih 2.000. Dari Mbak yang ada di Arab Saudi yang ngasih 1.400 saja dia bilang cuma 1.300. Padahal Mbaknya itu cuma ngasih 800. Saya kebablasan uang. Miss Yuni tahu nggak, Miss? Aku ini cuma cerita saja ya, bukan aku mau menjelekkan dia atau gimana enggak. Ini fakta real. Dia tuh pas lagi di Miss Yuni tuh 1 minggu sekali telepon nenek. Pas hari Minggu aku libur. Satu kali aku nggak libur, terus dia telepon sama nenek. Dia bilangnya gini, Miss, aku tuh tinggalnya nggak tahu, aku tinggalnya itu kayak di jalanan gitu. Katanya hai kai pengkau gitu, dia bilang gitu. Terus bilangnya aku tuh nggak dikasih makan, nggak ada makanan. Aku tidurnya ya sembarang-barang, kalau ada tempat tidur ya tidur, kalau enggak ya enggak. Makannya ya kalau ada orang ngasih makan, kalau enggak ya enggak. Lalalalala. Kok kayak orang nganu toh, Miss? Nganu pengemis toh. Saya sudah dengar itu banyak sih, Mbak. Sebenarnya saya sudah dengar itu banyak sekali. Aku di dekatnya nenek lah, nenek cerita sama aku gitu. Aku cuma diem aja sambil geleng-geleng. Ya Allah, ya Tuhan. Padahal si Jenny itu kalau datang bawa makanan bawa banyak makanan. Mbak Susi juga. Tapi ya itulah, Mbak. Saya tidak ingin gibah lah. Saya sudah ikhlas kok. Saya sudah ikhlas. Saya nggak mau ngomong banyak lah. Intinya, yuk datang saja ke Kuntong sini kita ngobrol. Kalau live kayak gini kan rasanya nggak enak banget. Bener nggak sih? Soalnya saya nggak pingin ngibah terus di media sosial terus kayaknya saya gagal move on nih. Aku tuh mau ke sana tapi minggu kemarin nggak libur. Nggak apa-apa. Jangan minggu ini loh. Jangan tanggal 30 ini karena saya ada di Makau. Tanggal 30 ini saya ada di Makau. Oh. Minggu depannya lagi ya. Oh iya, Miss. Iya. Terus si ininya pas lagi kan dia pulang tanggal 19. Nah, sebelum tanggal 19 hari Minggunya itu Juni, hari Minggunya itu dia telepon juga sama nenek. Aku nggak libur. Jadi dia telepon pagi-pagi dia minta mau datang ke rumah juga. Akunya nggak libur, nenek juga menolak. Akhirnya nggak datang, dia cuma pamitan, dia nggak punya uang, dia mau pulang ke Indonesia.
dia bilangnya dia juga naik pesawat yang transit gitu katanya, dari Vietnam transit kemana gitu gak tahu. Terus dia bilangnya nggak ada bagasi. Terus aku di dekat nenek aku sambil geleng-geleng, oh iya bener tah, iya katanya dia nggak punya uang, dia tuh kasihan, katanya mau pamitan sama aku. Kalau misalnya dia hari ini mau datang ke sini ya nanti tak kasih uang, katanya dia nggak punya uang. Aku geleng-geleng gini, nenek, udah cukup. Orang kan dia anaknya majikan kan tahu kalau dia punya kasus ini sama majikan baru, maksudnya dituduh mencuri. Jadi anaknya itu sudah wanti-wanti sama nenek, jangan kasih dia masuk, takut nanti kalau ada apa-apa. Soalnya dia lagi kasus sama polisi gitu. Jadi kan dianya nggak boleh main ke rumah. Neneknya bilang sama aku, katanya dia nggak punya uang sama sekali, dia mau pulang, bingung. Padahal itu yang dari Mbak yang dari Arab Saudi itu ada 1.400 sama 2.500 dari saya. Jadi tapi sekali lagi ya wis, biarin aja wis Mbak. Jangan jadikan ini gosip. Biar jadi amal ibadah kita. Aku menggosip ya, Miss. Ngerti. Ngerti saya. Aku bukan emang gosip, aku hanya apa ya? Aku kan nggak enak hati gitu loh, Miss, sama Miss Yuni, kok ya tega gitu loh. Aku jadi merasa bersalah karena aku yang menyalurkan dia sama Miss Yuni, padahal sejelas-jelasnya dia itu belum tahu Miss Yuni siapa. Dia nggak pernah lihat di Facebook, nggak pernah lihat di YouTube. Orang dia tiap minggu aja main ke rumah nenek aja, nggak pernah tuh cerita-cerita ada Miss Yuni begini-begini, nggak pernah. Iya, Waktu Miss Yuni tanya, kamu pernah lihat nggak gitu saya yang mana? Dia kan nggak berani jawab, orang dia kan nggak pernah lihat. Tahu nomornya aja enggak. Dia bilangnya kenal Miss Yuni dari mana? Aneh. Karena itu waktu kamu klarifikasi itu mau marah sama dia kan aku bilang jangan toh. Masih inget gak? Aku bilang udahlah. Iya, sebenarnya tuh aku udah mau ke rumah Miss Yuni tuh. Dia kan aku ya gegek, aku ya kekel ya marah, iya Miss. Tahu nggak? Apa iya Miss? Dia di YouTube-nya Miss Yuni bilang bla bla bla, dikasih duit nenek yang mencari dia, telepon dia, bla 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 ini itu. Astagfirullahaladzim. Nenekku apa ya pintar banget loh Miss. Dia dituduh nyolong sama majikannya. Nenekku bisa tahu dari mana kalau dia nggak telepon. Coba. Kok ya aneh ngomong-ngomong sama Miss Yuni sama orang-orang, katanya neneknya mencari dia. Dari mana? Innalillahi, ya Allah Tuhan. Lepaskan dia biar kita lebih hidup bahagia. Bener gak sih? Kalau kita nggak melepaskan yang menjadi beban, kita akan ada rasa benci dan itu akan membuat kita tidak bisa melangkah lebih baik lagi. Bener gak sih? Iya Mia, saya mencoba mengikhlaskan. Kadang hatiku ada ya perasaan gimana ya, ganjel monologis nang hati. Sudah. Apa sih maumu? Gitu sudah, loh. Sudah. Lepasin aja. Hidup ini terlalu indah untuk mikirin orang-orang yang nggak jelas, ngerti? Iya. Ya Allah, ya Tuhan. Pokoknya love you lah. Ayo, aku masih inget sama Mbak Tina. Iya. Aja loh. Wes rapopo wes. Tak tunggu sampean main kesini ya. Iya, Mi. Oke, I love you. Love you too. Bye bye. Oke, karena saya pribadi sudah tidak ingin mengingat lagi apa yang terjadi. Sebentar ya. Dan saya tidak ingin menjadi dendam dan membenci seseorang berlebihan lebih dari 1 bulan. Jadi saya sudah mengikhlaskan semua. Jika ada yang salah, ya bukan dia saja yang salah, saya juga salah karena saya menerima dia. Jadi saya pribadi tidak ingin melukai hati siapapun. Dari sekarang saya ingin belajar ikhlas dengan apa yang saya lakukan. Jika kemarin sempat saya marah-marah dan terpancing emosi, saya juga minta maaf buat pendengar-pendengar yang lainnya. Tidak seharusnya saya marah sama dia, seharusnya saya marah pada diri saya sendiri karena saya yang percaya dan saya sendiri yang mengizinkan dia datang ke rumah saya. Jadi ini semua adalah salah saya. Jadi tidak ada yang salah di luar sana, saya yang salah.
Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih Bapak.